Setelah melakukan pembahasan mengenai pengesahan rancangan undang-undang pemilu yang cukup alot, akhirnya DPR memutuskan undang-undang pemilu yang baru dengan opsi yang diusung pemerintah dengan koalisi partai pendukungnya. Bagi sebagian orang, langkah ini ditempuh demi untuk memuluskan jalan Jokowi untuk kembali duduk di kursi presiden. Setelah melewati lobi dan proses politik yang alot, akhirnya partai-partai koalisi pendukung pemerintah bisa meloloskan paket A dalam undang-undang pemilu yang baru. Paket A yang dipilih ini mensyaratkan poin diantaranya presidential threshold 20 hingga 25%, parliamentary threshold 4%, dan sistem pemilu terbuka. Hal ini membuat partai yang tidak setuju opsi ini seperti Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS memilih untuk walk out. Partai-partai ini menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas hasil yang dikeluarkan. Biar rakyat juga melihat ya bahwa sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah dengan presidensial threshold 20%. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, bisa dicek, yang memakai presidensial threshold sampai 20%. Tidak ada. Ya, pada umumnya di bawah 10%. Dan itu pun memakai pemilihan umum yang tidak serentak. Nah, sekarang ini memakai apa yang telah dipakai pada waktu 2014 itu. Jadi tidak masuk akal. Senada dengan Fadlizon, dalam keterangan pers yang diterima oleh CNN Indonesia, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menilai upaya keras pemerintah menggolkan presidensial threshold 20 hingga 25% sebagai langkah untuk memastikan bahwa pemilihan presiden diikuti calon tunggal. Andre juga menilai ini bentuk kepanikan pemerintahan Jokowi agar tidak bertarung head-to-head kembali dengan Prabowo Subianto. Anggapan bahwa undang-undang pemilu yang baru memang dibuat untuk meloloskan calon tunggal segera dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Jangan 20 yang sudah baik, 2 kali pilpres nggak ada masalah. Undang-undang dasar juga menjamin, MK juga tidak mempermasalahkan, itu domainnya pembuat undang-undang. Yang sudah baik kenapa harus diturunkan? Gitu aja. Apa? Takut calon tunggal? Nggak ada, sudah ada rambu-rambunya. Dulu 5 pasang calon, kemarin juga 2 pasang calon. Pakai 20 itu bisa. Jika merujuk pada konstelasi dan komposisi Pilpres 2014 yang hingga saat ini tidak jauh berubah, maka akan sangat mudah membayangkan bahwa Pilpres 2019 nanti akan kembali diisi oleh pertarungan antara 2 sampai 3 calon presiden. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Sebagai salah satu fraksi yang walk out dalam paripurna kemarin, Gerindra menduga bahwa kengototan pemerintah atas pasal yang membatas pencalonan presiden menjadi indikasi kekhawatiran Joko Widodo bersaing di pemilu presiden 2019. Kami membahasnya malam ini dengan Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Siti Zuro, peneliti senior dari LIPI. Selamat malam, Mbak Wiwi. Mas. Dan melalui sambungan telepon ada Arief Wibowo, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam. Baik. Mas, selamat malam Mbak Wiwi. Selamat Halo. malam Mas. Mas Arief. Baik. Ya. Ya, Mas Andri, sekarang saya langsung ke Mas Andri. Ini informasi ini datang dari Mas Andri ini dari berbagai media online, juga rilisnya di berbagai ini ya, grup mungkin ya, atau ke berbagai pihak menyebutkan bahwa inilah indikasi kengototan pemerintah untuk pasal ambang batas ini, indikasi kekhawatiran Joko Widodo bersaing atau head to head dengan Prabowo lagi. Bisa dijelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran ini? Ya, memang kita menganalisa ya di Partai Gerindra bahwa kengototan pemerintah, khususnya partai-partai pendukung pemerintah, untuk mengadakan presiden threshold ini. Padahal kita tahu sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pemilu legislatif bersamaan dengan Pilpres. Yeah. Kalau bicara presiden threshold yang ada di pemilu 2014 kan sudah dipakai untuk pemilu presiden 2014. Oke. Seharusnya dengan pemilu legislatif dan Pilpres bersamaan, presiden threshold itu nilainya 0. Sehingga seluruh partai-partai yang ada bisa mencalonkan. Gerindra meskipun partai pemenang nomor 3, dan kami meyakini insya Allah partai kami akan jadi pemenang pemilu pertama di 2019, kita tidak ingin jumawa. Kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh partai. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa, putra-putri terbaik bangsa untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, ini yang kita tangkap dalam pembahasan, yang kita tangkap adalah bahwa ada keinginan dan skenario untuk menciptakan calon tunggal.
skenario calon tunggal. Iya. Kok korelasinya di mana maksudnya? Ketika Ya, tadi Anda dengan- sebutkan tadi ngototnya presidential threshold, tapi kemudian argumentasi itu kan yang memang tidak pernah ketemu ya, baik di pansus bahkan di paripurna kemarin, di berbagai perdebatan di media manapun juga tetap di situ begitu. Tapi ketika kemudian korelasinya menyebutkan takut bersaing dengan Prabowo dan kemudian Anda sampai pada calon tunggal, itu bagaimana Jadi begini, penjelasannya? ketakutan itu kita bisa lihat setelah Pilkada DKI. Indonesia adalah DKI adalah refleksi Indonesia. Jadi kalau DKI ini adalah Indonesia kecil. Nah, kekalahan Pak Ahok melawan Anies ini menunjukkan kekalahan seorang Jokowi yang mendukung tanda kutip Ahok dengan Pak Prabowo yang mendukung Anies. Kita tahu sama tahu meski Pak Jokowi bilang netral, beliau menunjukkan secara tersirat kepada publik beliau mendukung Ahok. Pertama, partai-partai pendukung pemerintah seluruhnya pro Ahok, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana Pak Jokowi bahkan memberikan kesempatan kepada Pak Ahok naik mobil kepresidenan, padahal kasus Pak Ahok ini sudah tersangka. Oke. Bahkan disidang di Jadi pengadilan. ini bisa saja terkait Iya. refleksinya ke sana. Nah, Gitu. hal ini kita lihat bahwa pemerintah Presiden Jokowi mengalami ketakutan bahwa bisa saja dengan fenomena kekalahan Ahok ini akan berimplikasi dengan kekalahan Pak Jokowi di 2019. Terus analisis calon Nah, tunggal tadi seperti apa dengan gambarannya? itu didoronglah untuk PT ini dijadikan sekitar 20-25% dengan harapan Partai Gerindra tidak mampu untuk mencalonkan Pak Prabowo di Pilpres 2019 gitu loh. Ini yang kita tangkap. Apalagi kita dengar kasakusuk dari partai-partai. Karena acuannya 2014 lalu begitu. Karena kalau misalnya Gerindra mau mengajukan calon presiden yang saat itu juga berbarengan dengan pemilihan legislatifnya, maka Gerindra harus cari koalisi lagi begitu yang lain Ya. agar memenuhi 20 atau 25% itu. Iya betul. Sehingga Sementara sekarang sudah dikunci yang ya dikunci Sudah. hampir seluruh partai politik bergabung dengan Presiden Jokowi. Sehingga kita tentu kesulitan untuk mencalonkan Pak Prabowo nantinya. Itu yang kita tangkap. Jadi fenomena kekalahan Ahok itu memang dirasakan munculnya menyebabkan Pak Jokowi juga ada muncul rasa ketakutan menghadapi Pak Prabowo. baik, saya minta tanggapan dari Mas Arief Wibowo dari fraksi PDI Perjuangan. Bagaimana Mas Arief ini jadi larinya malah ke sana ini, dugaan-dugaannya ini mau desain besar untuk calon tunggal, lalu kemudian ini terkait dengan kekhawatiran Pak Jokowi bersaing head to head dengan Pak Prabowo lagi di 2019, dibalik kengototan pemerintah dan juga fraksi-fraksi pemerintah terkait dengan pasal ambang batas pencalonan presiden. Gitu ya. Jadi lucu ini. Tadi barusan saya dialog dengan Risa Patria, Iya. Ketua DPP Partai Gerindra. Justru menarik, dengan beliau itu kita berdebat secara intelektual menyangkut konstitusionalitas. Ya, ada pemahaman yang berbeda. Nah, saya kira tidak apa-apa, itu dialektika intelektual, pergulatan intelektualnya begitu, ya. Oke, iya. Nah, nanti mengujinya apa? Kan sudah ada pihak-pihak yang kuda-kuda untuk mengajukan upaya materi. hukum atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bagi kita sederhana saja, kalau nanti putusan Mahkamah Konstitusi misalnya mengharamkan ambang batas, ya kita ikut, ya. Tapi sejauh yang kita pahami, kaitannya dengan perdebatan konstitusional atau tidak, 2 kali putusan MK dengan objek yang sama, Ya. Undang-Undang 42 2008 tentang Pilpres, yang substansinya adalah ambang batas, semuanya dinyatakan oleh MK, ya, putusan tahun 2008 dan 2013 sebagai open legal policy. Iya. Kebijakan hukum terbuka, artinya itu kewenangan pembentuk undang-undang. DPR, Kalau pembentuk pemerintah. undang-undangnya mau mengatakan tidak perlu ambang batas, ya tidak perlu ambang batas. Kalau pembentuk undang-undangnya menyatakan perlu ambang batas, ya perlu ambang batas. Semuanya konstitusional. Itu yang kami pahami. Ya. Nah, kalau begini perdebatannya menjadi sehat. Kalau kemudian malah dikatakan, loh, Pak Jokowi takut, sudah pasti tidak. Ya. Apalagi kaitannya dengan Pilkada DKI. Saya agak lupa surveinya LSI atau Indobarometer bahwa Pilkada DKI tidak berdampak, ya, kepada secara politik kepada wilayah-wilayah lainnya, apalagi nasional. Ya, tapi bahwa ada kesan begitu dan dikobar-kobarkan, ya monggo. Nah, Ya. kita tidak dalam posisi yang begitu, tetapi bahwa dalam
pelaksanaan pemilihan presiden yang pernah kita lakukan 2014, 2009, tidak ada masalah. Menggunakan Undang-Undang 42 2008 itu diatur bahwa ambang batasnya adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu nasional dan tidak melahirkan calon tunggal. Nah, saya kira ruang demokrasi kita terbuka. Perlu diatur, ada pembatasan dalam ukuran-ukuran tertentu agar demokrasi kita sehat. Karena kita tidak menganut paham liberalisme sebebas-bebasnya, gitu loh. Kira-kira para pemikir konstitusi dan undang-undang yang lama kan begitu. Oke. Nah, Baik. karena itu sesuatu yang menurut hemat kami manfaat dan positif, itulah yang kita teruskan. Oke. Nah, yang kemudian kalau dikatakan menggunakan dasar pemilu yang mana, ya pemilu terakhir. Sama juga dengan Pilkada 2018 ini, setiap calon kepala daerah bisa maju dengan 20% kursi DPRD, 25% suara sah hasil pemilu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Apa acuannya? Ya hasil pemilu 2014, gitu loh. Ya, Nah, oke. jadi ini sebenarnya satu syarat saja yang harus dipenuhi guna memberikan insentif bagi terbangunnya koalisi yang lebih ideologis. Nah, koalisi yang lebih ideologis permanen ini tidak bisa dibangun dalam tempo yang singkat. Ini menyangkut pelembagaan partai politik, menyangkut mentradisikan satu politik yang lebih sehat, ya, supaya koalisi-koalisi ke depan itu, apalagi dalam undang-undang pemilu yang baru akan dibangun sejak lama, jadi 1 tahun sebelum pemungutan suara, itu akan memberikan satu insentif kemajuan yang menurut hemat saya harus dimajukan dalam setiap kurun waktu secara periodik pada setiap pemilihan secara serentak, begitu. Baik. Supaya nanti begini, partai-partai yang senafas sealiran seideologi itu ya secara otomatis nanti dia akan bertemu untuk membangun koalisi. Tidak seperti sekarang siksak, ya. Dan kemudian menjadi sangat pragmatis transaksional, apalagi kalau sudah calonnya itu berkuasa, ya, atau menang dalam pilpres. Baik, Mas Arief. Kemudian dibangun koalisi baru. Nah, pada isu ini koalisi tersebut lari, partai-partainya beberapa partai lari, presidensial. nanti ketemu lagi. Nah, kalau begitu terus, ya, maka relasi politik antara pemerintah dan DPR akan dipenuhi konflik dan kegaduhan. Dampaknya adalah pemerintahan tidak efektif. Kalau pemerintahnya tidak efektif tidak bisa melayani, menjawab kebutuhan, kepentingan, dan menyelesaikan masalah rakyat. Yang rugi juga rakyat itu sendiri. Kalau Jadi ini soal dugaan tentang desain untuk calon tunggal seperti apa, Mas Arief? Seperti yang disampaikan juga Mas Andre tadi. Kemarin kan prakteknya kan tidak ada calon tunggal juga, begitu loh. Tapi kita juga begini loh, kalau misalnya, ya, partai-partai itu bersepakat terhadap satu orang, katakanlah semua nanti sepakat sama Pak Prabowo, apa kemudian Pak Prabowo oligarki, otoriter? Kan ya tidak. Ini kan bagian dari tradisi kita yang orisinil sejak masa lalu, ya, untuk memilih pemimpin. Kalau yang dipercaya adalah tidak ada pilihan alternatif, pilihan yang lain, kenapa tidak? Sepanjang tidak ada rekayasa loh. Kita ini sudah melakukan tidak ada rekayasa, ya. Penyusunan sistem yang sebenarnya memberikan ruang secara terbuka untuk setiap partai atau gabungan partai politik bisa mencalonkan pasangan calon dengan ukuran tertentu, ya. Dan kalau kemudian angka 20%, 25% itu dijalankan sebagaimana seharusnya dan mestinya juga tidak akan terjadi calon tunggal. Oke. Ya. Baik. Ada tanggapan dari Mas Andre? Tidak ada niat, ya, apalagi satu upaya politik untuk menghambat siapapun yang bakal maju. Jadi tidak ada anggapan menjegal itu sangat tidak benar ya, Mas Arief, ya? Loh, gimana bisa menjegal? Kemarin yang 2014 juga pakai 20%. Iya. Maksud saya begini, kalau alasan teman-teman itu berkaca pada praktek yang selama ini terjadi dalam pemilihan umum serentak di belahan dunia yang lain, yaitu negara-negara Amerika Latin yang tidak menerapkan threshold, nah itu masih relevan. Masih relevan menurut saya. Karena pengalamannya tidak pakai threshold. Kenapa di sini pakai threshold? Maka kita akan menggulatinya secara intelektual untuk itu. Kita akan bicara tentang, mendiskusikan tentang political behavior. Kita akan mendiskusikan tentang kultur. Kita akan mendiskusikan tentang sosiologi masyarakat dan bangsa kita dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Baik Mas Arief, kita tahan dulu ya. Nanti Mas Andre juga akan memberikan tanggapan setelah jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Sebelum saya ke Mbak Wiwi, saya minta tanggapan dulu dari Mas Andre. Tadi soal khawatir itu sangat nggak mungkin, kemudian khawatir bersaing itu sangat nggak mungkin. Lalu soal calon tunggal, contohnya di pemilu sebelumnya juga 20-25% nggak ada terjadi calon tunggal. Ya, beda pemilu-pemilu sebelumnya. Pemerintah sebelumnya kan bukan pemerintah Pak Jokowi. Yang sekarang kita rasakan pemerintah ini memberikan dampak mundur terhadap era demokrasi yang kita rasakan. Bahwa sekarang dibandingkan zamannya reformasi, lalu masuk ke zamannya Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, lalu Pak SB, kita kan menikmati era demokrasi yang luar biasa ya. Kita menikmati kebebasan bicara. Kalau sekarang kan semua harus berhati-hati, ya, bahkan tidak ada kegentingan pun ada Perpu Ormas. Gitu. Nah, ini yang berbeda yang harus disikapi. Tapi kalau misalnya kembali ke soal RUU pemilu, iya saya kasih pengantar sedikit. Ini yang berbeda suasana kebatinan pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu ke depan 2019. Suasana kebatinan, iya, ada pengaruhnya begitu ya? Iya, sangat pengaruh. Kita tahu berita berbeda sedikit di media mungkin ada yang telepon, kan itu sudah pembicaraan umum di masing-masing pemret yang ada di berbagai media. Nah, ini yang kami takuti terus terang, bahwa nanti di Pilpres dengan tekanan-tekanan seperti itu, partai-partai akan takut bergabung dengan kami. Sehingga ya Gerindra akan sendiri dan tidak bisa berkoalisi untuk mencalonkan Pak Prabowo. Ini fakta yang harus kita akui sekarang, bahwa zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kita masih bisa bebas berbicara, sekarang tentu kita harus lebih berhati-hati. Jadi begitu, Mas. Jadi maksudnya menggunakan acuan 2014 terutama ketika melihat hasilnya juga Dan 6 partai 2014 itu kan Pak SBY tidak mencalonkan lagi. Jadi statusnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo baru. Kalau yang sekarang kita hadapi incumbent. Ya, yang kita hadapi incumbent yang begitu powerful, yang tidak ada suasana genting aja beliau bisa menerbitkan Perpu genting. Karena Perpu. Nah, itu hubungannya dengan kemudian yang calon tunggal tadi bagaimana? Ya, itu calon tunggal tadi itu sudah dijawab oleh Mas Arief. Akhirnya nanti dengan suasana Partai yang seperti koalisi ini, sekarang ini benar-benar diikat harus mengikuti partai-partai yang 2019. ada ini akan diikat untuk berkoalisi semuanya mendukung Pak Jokowi, sehingga kami Partai Gerindra mungkin saja tinggal sendiri sehingga kita tidak bisa mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Baik, kalau dari kacamata Mbak Wiwi sendiri seperti apa melihat RUU pemilu ini, kemudian ada kekhawatiran atau dugaan bahwa disebutkan ada keinginan untuk menjegal calon tertentu. Dalam hal ini langsung saja disebut Jokowi disebut takut head to head dengan Pak Prabowo, walaupun tadi sudah dijawab oleh Mas Arief. Ya, esensi demokrasi itu Mas Indra adalah partisipasi, ya, kontestasi atau kompetisi dan representasi, kan itu sebenarnya. Jadi kalau partisipasi saja dalam pemilu sudah, tapi apakah lalu kontestasi itu juga diberikan peluang? Kita menjadi khawatir bukan hanya karena mungkin kekhawatiran kepada Pak Jokowi. Saya khawatir partai politik ini sudah tidak pro lagi pada kontestasi. Di internalnya kalau ada kongres, ada apa namanya munas, ada apa lagi namanya yang pergantian semacam itu yang suksesi, itu cenderung untuk mencalonkan calon tunggal di dalam partainya sendiri. Jadi aklamasi. Kalau nuansa aklamasi tadi itu dibawa ke kontestasi di pilkada, 2015 terjadi, ada sekitar 6-7 daerah yang calonnya tunggal. 2017 diulang lagi, ada lagi masih calon tunggal itu. Lah ini korelasinya apa? Dampak dari sistem multipartai terhadap hanya calon tunggal itu apa? Karena kehilangan kita. Berarti kontestasi yang harusnya dilakukan secara berkualitas gitu ya, secara transparan, secara akuntabel tidak terjadi. Ya sudah, calon boneka lah, calon bumbung kosong lah, semacam itu. Kita ditarik ke alam yang tidak menggunakan nalar sehat akhirnya. Kan? Tapi kemudian tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Arief begitu dari PDI Perjuangan menyebutkan kalau misalnya partai-partai ini kemudian bersepakat tentang satu calon tertentu, apakah ini disebut otoriter? Kan tidak juga. Oh iya, masalahnya kan saya meneropong bagaimana demokrasi di Indonesia ini sungguh-sungguh di-backup oleh partai-partai politik yang berkualitas, yang sehat gitu ya. Lalu nanti akan membuahkan satu nilai-nilai budaya politik yang nantinya di masyarakat dalam kehidupan kenegaraan kita, kehidupan politik kita itu juga jauh lebih bagus. Kenapa? Hanya partai yang punya otoritas untuk mengusung ya
presiden dan calon wakil presiden sekaligus tidak hanya partai tapi koalisi partai, gabungan partai. Itu artinya ketika partai diberikan oleh konstitusi payung hukum yang kuat seperti itu, dia harus bertanggung jawab. Nah, sekarang apa yang dimainkan oleh partai-partai yang representasinya itu di fraksi-fraksi DPR gitu ya, sekaligus pemerintah yang notabene juga partai gitu ya, yang memimpin negara ini kan juga orang partai gitu. Nah, ini apa yang direpresentasikan oleh partai-partai melalui fraksi dan melalui pemerintah. Itu yang saya melihat kok rasanya kehilangan roh dari Nawa itu untuk memperbaiki kualitas pemilu kita. Revisi itu apa sih maknanya? Oh, karena apa? Ada filosofi teks dan konteks kan gitu. Apakah menjawab filosofinya bahwa sebetulnya ini kan tidak terputus dengan tujuan kita berdemokrasi melalui pemilu, yaitu suksesi yang bisa mengundang partisipasi masyarakat, suksesi yang transparan, suksesi yang juga akuntabel. Tadi ya saya potong dulu Mbak Wiwi. Tadi kan kalau disebutkan apakah ada yang bagus dari revisi ini. Tadi disebutkan oleh Mas Arief tetap mempertahankan 20-25% sebagai ambang batas pencalonan presiden itu tujuannya memang agar memperkuat dari koalisi yang ada dari awal sehingga presidensialisme itu menjadi juga lebih kuat, presiden memiliki dukungan yang kuat dari DPR. Ya memang kemudian memang mengambil dari pemilu sebelumnya 2014. Kalau targetnya untuk merampingkan partai, untuk melembagakan koalisi agar lebih terformat, terukur dan sebagainya, tentunya itu tidak bisa dilakukan sekonyong-konyong diputus gitu ya. Nah, itu harus terjadi secara alami. Jadi kita juga risih kalau terus-menerus banyak partai politik tapi lalu tidak efektif, tidak menyebabkan kita nanti memiliki pemerintahan yang governability kan gitu. Tapi dengan cara itu menurut Anda memang sangat bisa memperkuat sistem presidensial. Argumentasi yang masih questionable, yang masih debatable. Artinya apa? Ketika waktu itu didiskusikan, diperdebatkan bahwa semakin tinggi PT untuk pemilu legislatif itu akan menurunkan jumlah partai di DPR. Tidak juga dinaikkan dari 2,5 ke 3,5 naik juga. Dari untuk parliamentary threshold-nya. Iya, Pak, itu contoh PT gitu. Lalu dengan pemilu presiden dengan PT ini menurut saya sangat tidak relevan dan tidak signifikan. Karena apa? Kita itu memperkuat sistem presidensial berdasarkan amandemen konstitusi kita, itu dalam konteks adalah mendahulukan pemilu presiden, bukan menomorduakan. Kalau mendahulukan yang pemilu legislatif itu artinya parlementer kita kan. Itu penguatannya. Kalau penguatannya harusnya di situ. Justru dahulukan pemilu presiden supaya tidak transaksional, supaya kita konsisten. Berarti itu apalagi tidak ada ambang batas pencalonan justru di situ. Lah, kalau logikanya nalar sehat kita mengatakan kalau ini diberikan persentase gitu ya dengan PT presidensial threshold, dari mana judulnya kan gitu. Lah kalau kita pernah kita melakukan itu, justru ini kita sedang memperbaiki. Lah LIPI melakukan penelitian ini jauh sebelum pemilu 2014. Jadi sebenarnya nggak ada omong-omongan tentang ini ya, nggak ada kaitannya dengan ini. Tapi penelitian LIPI mengatakan bahwa kalau ingin memperkuat sistem presidensial, maka dahulukan pemilu presiden. Betul. Jadi tapi maksudnya semangatnya mendahulukan pemilu presiden itu semangatnya adalah tidak ada ambang batas pencalonan presiden di situ salah satunya. Menjadi tidak relevan. Menjadi tidak relevan. Dari mana landasannya? Walaupun sekarang tidak mendulukan pemilihan presiden tapi serentak semangatnya tetap sama, tidak ada ambang batas itu ya. Betul. Dengan begitu nanti mau tidak mau partai-partai akan mencari yang tidak hanya sekemestri tapi ideologi dan sebagainya. Kan itu sebetulnya. Jadi ujung-ujungnya itu sama, kepentingan nasional tidak ditabrak-tabrak. Nah, sekarang energi kita terkuras dengan akan judicial review lagi, lalu KPU dan Bawaslu juga wait and see lagi, plan A, plan B terus menerus kan gitu. Nanti saya akan mendalami tentang mendahulukan pemilihan presiden yang maksudnya semangatnya adalah tanpa ada ambang batas pencalonan presiden ya di situ. Apalagi kalau sekarang memang masih serentak, bukan duluan pemilihan presiden, tapi semangatnya juga tanpa ambang batas. Nanti kita akan tanyakan ke Mas Arief Wibowo bahwa sebenarnya kalau menurut Mbak Wiwi inilah yang bisa memperkuat sistem presidensialisme kita. Kami akan segera kembali, tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Baik, berbicara memperkuat sistem presidensialisme tadi, apakah benar dengan ambang batas ataukah justru tanpa ambang batas, apalagi mendahulukan pemilihan presiden ketimbang pemilihan legislatifnya? Mas Arief, ini ada sanggahan dari Mbak Wiwi tentang penguatan sistem presidensialisme itu bukan justru dengan ambang batas pencalonan presiden. Bahkan usul dari kajian LIPI ya, bukan sekedar wacana ya Mbak Wiwi ya, bahwa mendahulukan pemilihan presiden itu sendiri. Ya, pertama kalau itu jelas konstitusi kita tidak memungkinkan. Ya, kalau pemilihan presiden lebih dahulu ketimbang pemilihan DPR. PDI Perjuangan pernah menggagas itu, kalau tidak salah pada kongres ketiganya atau kedua, ya, itu bahwa sebaiknya pemilihan presiden lebih dulu. Tapi kita sadari betul, kalau kita mau mengatur pemilihan presiden terlebih dahulu, setelah itu baru pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka konstitusi harus dirubah. Ya, sebab kita juga menelisik sampai asbabul nuzulnya, bagaimana norma-norma dalam konstitusi itu dibentuk, ya, kemudian perubahan 4 tahap atau amandemen mulai tahun 2002. Nah, itu tidak memungkinkan. Kita pernah punya pikiran begitu, bahkan menjadi bahan perdebatan yang menarik dalam kongres kami, ya. Nah, yang sekarang ada dan kita patuhi, kita ikuti adalah putusan MK. Ya. Jadi ini sebenarnya soal perspektif, ya, soal mazhab. Jadi kalau saya misalnya, saya juga tidak akan mengatakan loh, pihak yang mengatakan bahwa karena itu tidak relevan lagi threshold dan sebagainya sebagai orang yang nalarnya tidak tepat, itu saya tidak mau katakan begitu. Kita sama-sama benalar. Pendekatannya yang berbeda, mazhab yang berbeda, bahkan mungkin acuan tata nilai yang kita gunakan juga berbeda. Nah, karena itu memang ini menjadi menarik bagi pergulatan intelektual. Nah, kepentingan apa yang akan didorong di sana? Kepentingannya adalah kepentingan, saya kira semuanya orientasi untuk memperkuat presidensialisme. Ya, ada pengalaman-pengalaman yang dipraktekkan di berbagai negara bangsa. Apakah secara otomatis itu perlu kita adopsi? Belum tentu. Kita selalu mencari kecocokan. Itulah sebabnya pada negara-negara yang baru berkembang, negara-negara yang muda dalam demokrasinya, memang membutuhkan waktu dan gradual, gitu loh. Sampai pada satu konsensus yang kemudian disadari, dipahami, dimengerti bersama bahwa tidak perlu diubah lagi sistem itu. Contoh misalnya dalam perubahan undang-undang pemilu. Kalau kita menggunakan kuota hari terus-menerus, maka bias kepada partai kecil yang menimbulkan, ya, ketidakadilan pada representasi, harga kursi akan terus-menerus berlangsung. Apalagi presidennya di Eropa, ya, misalnya kuota hari itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, tidak boleh diberlakukan. Di Amerika diputuskan oleh Mahkamah Agung juga sudah dilarang. Gitu loh. Nah, setelah kita simulasikan, kita hitung, oh ya, dia tidak memberikan rasa keadilan bagi upaya setiap partai politik untuk meraih dukungan rakyat sebanyak-banyaknya. Begitu dikonversi menjadi kursi, senjangan yang lebar perolehan satu partai dengan partai yang lain, hasilnya adalah sama. Karena itulah kemudian kita majukan dengan metode konversinya menjadi santai lagu, gitu ya, untuk merubah kuota hari. Itu salah satu contoh yang kita majukan. Nah, parliamentary threshold juga begitu. Ya, ada partai-partai yang mengusulkan sangat tinggi, ya, itu juga tadi dikatakan sebenarnya disinggung dalam rangka penyederhanaan sistem kepartean. Tetapi kan ini menyangkut soal interaksi berbagai pihak, komunikasi yang akhirnya kita menemukan satu titik temu, ya sudah naiknya 0,5%. Apakah ke depan juga akan tetap 4% misalnya? Belum tentu juga, begitu kan? Ini kan dinamika yang berlangsung di negeri ini kan akan terus kembang, tidak bisa kita hentikan seperti itu. Saya ingin mengatakan begini, Presiden Jokowi misalnya dianggap presiden yang otoriter, ya, yang membuat sekarang semuanya serba takut. Siapa bilang? Kalau Presiden Jokowi mau mengerahkan seluruh daya upayanya, Pilkada DKI yang katanya presiden itu berpihak pada Ahok, pasti menang dong. Kan juga kalah, gitu loh. Nah, jadi menjadi kontradiktif, gitu loh. Sama dengan kita begini, menginginkan pemilu yang murah, yang tidak memberikan insentif bagi korupsi, tetapi desain sistemnya yang kita bangun dan kemudian kita rumuskan dalam setiap norma yang ada, pasal maupun ayat itu justru memberikan dorongan bagi pemilu yang mahal. Contoh sistem pemilu proporsional daftar terbuka, suara terbanyak, misalnya begitu. Nah, di tengah
konsolidasi mahal, partai-partai belum cukup kokoh, kaderisasinya tidak berjalan dengan baik dan lain Tapi sebagainya mungkin dan yang lain perlu sebagainya. Mas Arief, Saya ingin katakan Ya, Mas Arief, soal perspektif ya. baik. ya. Karena soal perspektif itu maka sebaiknya kita menggulatinya secara intelektual. Ya. Jadi permasalahan perspektif saya ke Mas Andri dulu. Ya. Jadi ini masalah perspektif, Mas. Tadi Mas Arief Nah, bilang, insinuatif, Iya. menuduh dan sebagainya. Ya. Kami tidak menuduh siapapun. nah itu dia Tapi tidak bagaimana? Ada begitu tanggapan cara dari Mas Andri? komunikasi Ya, kita, kalau menjelaskan kepada publik. Partai Gerindra menganggap ini inskonstitusional. Bahkan kita mengutip pernyataan Hakim MK pun, Pak Saldi Isra, bahwa presiden threshold ini adalah penggunaan untuk pilpres itu adalah inskonstitusional. Baik, kami meyakini nanti teman-teman yang akan mengadukan judicial review, ya kita akan yakin ini akan menang. Gitu. Tapi dugaan bahwa ini Ya, Presiden Jokowi takut bersaing sudah nggak dia pakai lagi nih ya? Ya, kita tetap menduga karena dari awal yang ngotot untuk presiden threshold ini pemerintah, padahal hak yang menentukan RUU pemilu ini kan ada partai-partai politik di DPR. Tapi Mas Arief bilang ini hanya perbedaan perspektif. Tapi ini pandangan. pemerintah melalui Mendagri begitu ngototnya, begitu mencoba memaksakan kehendak. Jadi memang inilah desain dari pemerintah. Kalau Pak Jokowi dibilang pasti menang bahwa Pak Ahok, ya kita merasakan kok bahwa faktanya memang Pak Jokowi dengan tangan-tangan tidak terlihat ya dirasakan kekuatan pemerintah mendukung Pak Ahok gitu loh. Bahkan di saat Pak Ahok ya, ini fakta ya, bisa silahkan dibantah, Pak Ahok habis maki-maki ketua MUI di persidangan ya Pak Oke, Kiai Haji supaya tidak Ma'ruf melebar Amin. ya. Ya, Ya. saya kasih fakta Ya. menjawab Pak Arief. Itu bayangin seorang Menko Maritim, Pak Luhut, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya datang ke rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin seakan-akan udahlah Oke, seperti utusan Pak Ahok. Jadi siapa bilang tangan Ini yang pemerintah kemudian tidak bermain? melandasi Ya. apa namanya? Jadi bagaimana memang Anda ketakutan dari pemerintah, ketakutan dari rezim Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo itu jelas. Kekalahan Pak Ahok ini benar-benar memukul mental dari rezim ini bahwa bisa saja Pilpres 2019 mereka akan kalah. Oke, walaupun tadi Mas Arief sudah menjawab ini hanya soal perbedaan perspektif, tapi itu tadi yang melandasi pemikiran Anda, dugaan Anda bahwa ada kekhawatiran dari Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo lagi, terutama dikaitkan dengan hasil Pilkada DKI ya. Ya, apalagi saya mengutip kata-kata Hakim MK Pak Saldi Isra bahwa penggunaan presiden threshold dalam pemilu Pilpres itu inskonstitusional. Baik, kalau masuk ke ini, apa yang dikhawatirkan oleh Gerindra tadi menurut Anda itu sangat-sangat relevan nggak sih sebenarnya? Iya, ini satu pentingnya membangun trust. Jadi menurut saya tidak perlu ada kecurigaan yang tidak menurut saya tidak prinsip gitu. Yang prinsip adalah bagaimana menghadirkan pemilu 2019 yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu serentak tadi itu tidak pernah ada contohnya untuk Indonesia dengan penuh kehati-hatian. Jadi bagaimana memberikan payung ini contoh kalaupun nanti pilpres seperti itu dengan pileg dibersamakan, berarti bagaimana agar kontestasi itu nuansa atau esensi dari kontestasi tidak direduksi. Artinya apa? Biar saja muncul beberapa calon nanti mengerucut sendiri. Jangan ada asumsi kalau tidak ada presidensial threshold lalu semua orang bisa mencalonkan diri. Mas Indra mencalonkan, saya mencalonkan, itu nggak tahu diri kan gitu. Jadi nanti itu tetap akan, ada aturan mainnya ya. Tidak sembarang bisa saya maju. boleh saja untuk pemilu 2019 ditata dari sekarang. Itu namanya mempersiapkan atau membuat prakondisi. Tapi prakondisi tadi itu ya harus ada fairness menurut saya, itu yang penting. Baik, ada dugaan, ada asumsi, ada tudingan, tetapi yang pasti persoalan perbedaan persepsi ini bisa akan selesai tentu saja di Mahkamah Konstitusi. Mereka lah yang satu-satunya lembaga yang bisa menafsirkan apakah sebuah pasal itu konstitusional atau inkonstitusional. Saya ucapkan terima kasih Mbak Wiwi, Mas Andre, terima kasih telah hadir, dan juga Mas Arief meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Ibu. Dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir, tetaplah di CNN Indonesia Prime News.